Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar algoritma pemrograman 2 yang berjudul aplikasi data sampah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Amelia Chandra Dewi dengan NIM 103112400 dan rekan saya Najwa Mahira 10311240091. Oke. Ringkasan dalam aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Golang yang bertujuan untuk membantu pengelolaan data sampah secara sederhana namun efektif. Aplikasi berjalan melalui terminal dan menyediakan berbagai fitur seperti penambahan, pengubahan, penghapusan, pencarian, pengurutan, serta penampilan statistik sampah yang telah tercatat. User dapat mencatat jenis sampah, jumlah, dan metode daur ulang yang digunakan. Sistem pencarian disediakan dalam 2 metode, yaitu sequential search dan binary search. Sedangkan pengurutan yang menggunakan selection sort dan insertion sort. Aplikasi ini juga memudahkan pengguna untuk memantau dan mengelola data sampah terkait aktivitas daur ulangnya. Oke, next. Ya, selanjutnya tujuan. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi petugas dalam mencatat dan memantau pengelolaan sampah. Yang kedua, mengurangi volume sampah di TPA dan menghemat sumber daya alam. Yang ketiga, menyediakan fitur statistik untuk analisis data sampah dan daur ulang. Yang keempat, menunjukkan kontribusi teknologi terhadap isu lingkungan. Yang kelima, mempermudah pencarian data dengan algoritma yang efisien. Selanjutnya, deskripsi. Deskripsi aplikasi ini digunakan untuk mencatat data pengelolaan sampah dan daur ulang di suatu wilayah. Data utama yang digunakan adalah daftar jenis sampah, jumlah sampah yang dikumpulkan, dan data proses daur ulangnya bagaimana. User aplikasi adalah petugas pengolahan sampah atau masyarakat yang ingin mencatat kontribusi daur ulang mereka. Selanjutnya. Fitur-fitur yang digunakan yaitu yang pertama, tambah data sampah, menambahkan data baru, jenis, jumlah, metode daur ulang ke dalam slice data sampah. Revisinya itu menambahkan data dummy data sampah, meminta pengguna memasukkan ID data sampah, membuat fungsi baru apabila ID yang dimasukkan pengguna sudah tersedia, looping ID pengguna sampai tidak ada yang sama. Yang kedua, ubah data sampah, mengubah data berdasarkan jumlah atau nilai dari pengguna. Yang ketiga, hapus data sampah, menghapus data dari slice data sampah berdasarkan jenis yang dimasukkan pengguna. Revisi, menghapus data dari slice data sampah berdasarkan ID data sampah. Yang keempat, itu cari data sampah tersedia dengan 2 jenis pencarian, yaitu sequential search berdasarkan jenis data sampah. Yang kedua, binary search berdasarkan jumlah data sampah. Revisinya menampilkan ID data sampah yang ditemukan. Yang kelima, urutkan data sampah tersedia dengan 2 metode pengurutan, yaitu selection sort berdasarkan jumlah. Yang kedua, insertion sort berdasarkan jenis. Yang keenam, tampilkan statistik menampilkan total sampah dan total yang bisa didaur ulang. Yang ketujuh, tampilkan semua data, menampilkan seluruh isi data dari slice data sampah. Yang ke-8, konfirmasi dan menu looping. Setelah setiap melakukan aksi, pengguna bisa memilih kembali ke menu utama atau melanjutkannya. Yang ke-9, keluar menu pilihan jika semua telah selesai digunakan atau dijalankan, akan keluar tulisan tanda terima kasih, yaitu terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangannya itu kita bingung menggunakan fitur apa saja yang akan digunakan. Lalu solusinya membuat flowchart agar memudahkan analisis fitur apa saja yang akan digunakan. Lalu yang kedua, mencari jumlah atau jenis data sampah dan diurutkan. Kita menggunakan sequential search dan binary search untuk mencari data berdasarkan ID yaitu password agar memudahkan pengguna. Lalu yang ketiga, agar pengguna bisa menambahkan data tanpa kembali ke menu asal. Solusinya membuat fungsi konfirmasi dan di dalamnya gunakan struktur if else agar pengguna tidak perlu kembali ke menu utama jika ingin masih menambahkan data. Lalu mengurutkan data sampah secara detail menggunakan struktur selection sort dan insertion sort by jenis dan menambahkan fungsi tampilkan data agar dapat menampilkan data berdasarkan jumlah atau jenis. Lalu mengetahui berapa total jumlah keseluruhan sampah yang sudah tercatat. Itu kita solusinya membuat fungsi tampilkan statistik dan di dalamnya menggunakan struktur for loop.
lalu menampilkan semua data sampah. Solusinya membuat fungsi tampilkan untuk menampilkan seluruh data. Lalu ada revisi tambahan. Tantangannya ada menghapus data dengan ID. Solusinya kita membuat fungsi baru apabila ID yang dimasukkan pengguna sudah tersedia, maka dia akan melooping ID pengguna sampai tidak ada yang sama. Lalu ada tantangan lagi yang terakhir, menjaga keamanan data. Solusinya membuat fungsi login untuk meminta pengguna memasukkan password yang sudah direncanakan dengan struktur for if else. Selanjutnya, kesimpulan, aplikasi ini memiliki fitur dasar pengelolaan data, tambah data, ubah data, hapus data, cari data, sequential dan binary search, urutkan data, selection, dan insertion sort, serta menampilkan statistik dan menampilkan semua data keluar jika telah selesai digunakan. Struktur program sudah modular dengan pemisahan fungsi-fungsi yang jelas dan terstruktur. Meskipun berbasis terminal, aplikasi ini dirancang dalam menu yang interaktif dan sederhana, sehingga memudahkan pengguna dalam pengoperasian. Program berhasil menerapkan algoritma dan pengurutan secara manual dan memperkuat pemahaman tentang algoritma dalam praktik di lapangan. Selanjutnya ada rekomendasi pengembangan selanjutnya yang mungkin akan kita gunakan. Yang pertama, menggunakan package Bavio dan Stronkov agar saat input data spasi bisa terbaca. Lalu yang kedua, menggunakan library GUI, Graphical User Interface, atau menggunakan HTML plus JavaScript sebagai front end untuk menampilkan visualisasi statistik yang lebih real. Lalu ada membuat database file dengan tipenya TXT atau CSV, atau menyimpan data dalam format JSON, atau bisa juga membuat database di MySQL agar data tersimpan secara permanen. Tautan GitHub-nya dan referensinya. Mungkin selanjutnya kita akan mendemonstrasikan codingan kita, dimulai dari Najwa Mahira. Di post dulu, Mel. Oke, selanjutnya akan didemonstrasikan oleh rekan saya. Boleh langsung. Kita menggunakan package man karena kita wajib agar bisa menjalankan program Golang. Lalu kita memakai import vmt itu untuk tampilkan teks dan ambil input dari pengguna, dan string untuk memanipulasi string, misal perbandingan string gitu. Terus lalu function login itu meminta pengguna memasukkan password. Lalu password yang benar disimpan dalam variabel tetap password benar admin123. Jika password cocok, fungsi akan mengembalikan true dan program lanjut ke menu utama. Kalau misalnya passwordnya salah, dia bakal looping di function login dan ngeprint password salah akses ditolak. Tapi dulu ya, admin 122. Oh iya ya, aduh. Iya, kan password salah akses ditolak. Kalau misalnya kita masukin password admin 123, karena dia masuk ke return true. Kita buat types sampah stroke di dalamnya. Kita buat variabel ID integer, jenis string, jumlah integer, metode daur ulang string. Setelah stroke, kita buat variabel data sampah buat nyimpen isi dari variabel sampah. Terus kita buat funds main buat menu utama. Lalu kita buat if login. Jika salah login, dia bakal ngulang. Kalau dia benar, dia lanjut ke menu pilihan. Terus kita buat data dummy sampah. Di dalamnya itu ada ID 1, jenis plastik, jumlah 10, metode daur ulang, recycle atau daur ulang.
ID kedua jenis kertas, jumlahnya itu 5, metode daur ulang, reduce atau mengurangi. ID yang ketiga itu jenis logam, jumlah 8, metode daur ulang, recycling atau dilebur. Kita buat variabel baru buat pilihan agar user bisa memilih mau menu utama apa yang digunakan. Terus kita buat for println di situ kayak ada kayak aplikasi pengolahan data sampah, terus data sampah, ubah data sampah, terus hapus data sampah, cari data sampah, urutkan data sampah, tampilkan statistik, tampilkan semua data, terus keluar. Kita terus keluar, terus kayak di print pilihan Anda, terus kita nge-scan variabel dan pilihan, lalu kita gunakan switch case yang pertama itu kayak tambah data, case kedua ubah data, case ketiga hapus data, case keempat cari data, case kelima urutkan data, case 6 tampilkan statistik, case 7 tampilkan, case 8 VMT println. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Terus 8 kan kayak ada return agar dia ketika user input nomor 8 maka dia langsung berhenti, langsung terima kasih menggunakan aplikasi ini. Tapi jika user menginputkan nomor yang tidak ada di pilihan, maka dia langsung ke default di run. Karena saya bagian tambah ubah hapus, maka saya akan mencoba nomor 1. Kita ngerun yang pertama itu kan masukkan ID sampah. Nah, ini misalnya aku masukin ke 1 ya misalnya. Jadi karena kenapa bisa begini, karena kita melihat ke function tambah data. Masukin tambah data gitu. Ini kan VMT user masukin ID sama kan sudah ya tadi. Terus udah langsung aja. Kita itu minta input data lain gitu, kayak masukin jenis sampah, terus masukin jumlah sampah, masukin metode daur ulang, terus data sampah sama dengan append itu kayak ID, jenis, jumlah, metode daur ulang itu datanya itu kita masukin ke list. Lalu kita ada pertanyaan di if konfirmasi break. Itu artinya kalau misalnya jawabnya ya berarti keluar tambah data gitu. Kalau misalnya kita jawabnya tidak, nanti lanjut tambah data lagi. Coba masukin ID sampahnya 4. Aku mau masukin 4. Coba. Ini sampahnya. Jenis sampahnya mau gaun. Jumlahnya mau 10. Metode daur ulangnya recycle. Tulisannya gimana? RECY CLE. Nah, ini. Iya, aku mau balik lagi ke menu utama. Udah ya? Ya. Lanjut ke terus ke
ubah data kayak yang ifline data sampah, VMT println belum ada data untuk diubah return. Kayak ini tuh kita itu dicek dulu kayak ada data enggak. Kalau misalnya belum ada data gitu, kita tuh langsung keluar, jadi nggak bisa ubah data yang nggak ada. Untuk yang tampilkan data nanti rekan saya yang jelaskan. If index kan kita buat if index lebih dari 0 dan itu artinya user itu artinya jika user itu inputin lebih dari 0, indeksnya itu masih sepanjang data sampah, maka kita buat variabel jenis, metode string, variabel jumlah integer. Data sampah, data sampah kan kurang dari 1, itu artinya inputan user akan dikurangi data sampah yang sudah ada. Nah, kalau berhasil, dia bakalan minta masukkan jenis sampahnya, sampahnya, metodenya, terus di print datanya bisa diubah. Kalau user inputin data yang tidak ada sepanjang data, maka data sampah, maka dia langsung ke nomor yang tidak valid. Terus, Aku mau ubah data. Coba pilih nomor 2. Nah, aku mau ngubah nomor 4. Jenisnya masih sama lah, daun. Nah, jumlahnya nih mau 15. Metode daur ulangnya recycle tetap. Nah, aku nggak mau balik. Coba mau klik tidak. Ya, sudah kerubah. Oke. Nomor berapa yang ingin dirubah? Tulis sama aja kali ya. Yang 0 itu ID 0. Nomornya nggak valid. Oh iya sih, karena kan nggak ada. Iya. Udah balik aja deh, udah selesai. Oke. Hapus data ya. Selanjutnya itu yang hapus data itu yang for. Ini tuh dibuat dalam perulangan atau loop. Loop ini akan terus berjalan sampai user memilih untuk kembali ke menu utama pakai konfirmasi ini di akhir nanti. Lalu yang tampilkan data itu, ini tuh kita itu tampilkan semua data terlebih dahulu. Jadi biar user tahu data mana aja yang ada dan bisa dipilih untuk dihapus. Terus kita itu minta yang var ID integer, terus VMT print, masukkan nomor ID yang ingin dihapus, VMT scan, dan ID itu kita itu minta input ID loh dari user. Itu user diminta memasukkan ID dari data sampah yang ingin dihapus. Kalau lalu yang var index integer, index kurang dari 1 for i itu kita ini tuh cari posisi data berdasarkan ID. Program akan mencari indeks dalam posisi array dari ID yang cocok. Jika ID ditemukan, indeks akan berisi posisinya. Jika tidak, indeks tetap kurang dari 1. Kalau ID tidak ditemukan, itu pesannya bakal error. Tampilannya itu nanti nomor ID tidak ditemukan dan data itu tidak dihapus. Kalau ID ditemukan, yang data sampah sama dengan data sampah index data ID, itu penjelasannya itu data sampah index itu ambil semua data yang
data sebelumnya yang ingin dihapus. Kalau data sampah indeks plus 1 itu ambil semua data yang ingin dihapus. Jadi gabungkan dua bagian itu pakai append data di posisi indeks yang hilang. Terus nanti kita tanya konfirmasi nih. Jika user menjawab ya, keluar dari fungsi. Kalau tidak, bisa hapus data lain. Coba di dalam. Ini kamu ya? Aku mau milih itu dulu, coba hapus nomor 3. Aku sebagai user nih. Nah, aku mau ngapus nomor 1. Ya. Iya. Tidak. Tidak. Dah. Oh iya ya, kehapus nomor 1. Itu indeks nomor 1-nya. Oke. 0 aja deh. Oh. Dah ada. Nah, apakah kembali ke menu utama? Iya. Oke. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amelia Chandra. Silakan. Tentang Oke, dah. Oke, selanjutnya bagian saya itu cari data, urutkan data, tampilkan statistik, tampilkan dan keluar. Oke. Jika kita ingin mencari data, kita harus membuat function cari data. Kita buat function cari data, ini tuh fungsinya untuk mencari data sampah yang user inputkan berdasarkan jenis sequential search atau jumlah binary search. Dan fungsi ini tuh akan terus berjalan atau looping sampai pengguna memilih ke menu utama kembali. Di function cari data kita menggunakan for. Di dalam for ini di sini ada if len data sampah sama dengan 0, terus fmt print len data sampah masih kosong dan return. Ini if len ini artinya jika si data sampahnya itu masih kosong, maka dia langsung out, langsung keluar dan mencetak pesan data belum tersedia atau data masih kosong. Dan di sini tuh juga user belum menambahkan data di menu tambah data, makanya ngeprint masih data masih kosong. Lalu kita lanjut ke pembuatan variabel untuk cari data. Ada variabel pilihan integer, ini digunakan agar si user ini mau milih nomor 1 atau nomor 2. Makanya di sini kita buat print len berdasarkan jenis atau berdasarkan jumlah di nomor 1 dan 2. Terus kita scan dan pilihan. Lalu ada kita gunakan if. If ini digunakan untuk if pilihan yang pertama, jika si user ini milih nomor 1, dia bakalan kita print, kita kasih jenis sampah yang dicari. Nah, di sini ada indeks sama dengan sequential search input. Ini itu misal kita masukin jenisnya itu apa, nanti kita buat function dulu nih, kita buat function sequential search. Nah, udah buat function sequential search berdasarkan jenis, itu tipe datanya string dan integer. For i, S sama dengan range data sampah. Ini tuh artinya I ini tuh untuk indeks si jenisnya, dan S range data sampah itu jika si indeksnya masih sebanyak data sampah, dia bakalan lanjut ke if yang di bawah ini. Tapi jika indeksnya tuh tidak sebanyak data sampahnya, maka dia akan return -1. Nah, di sini di dalam if string equal float s dot jenis, string equal float ini untuk membandingkan dua variabel, misalnya dua string, misalnya plastik, p besar, p kecil, dan itu tuh nggak bakalan ngaruh mau p besar, p kecil, karena kita sudah menggunakan string equal float. Jadi dia bakalan langsung masuk ke indeks, makanya dia langsung ke return i. Oke, kita kembali lagi ke atas. Nah, di sini sequential search input. Jadi kita inputkan. Nah, input ini kita buat variabel nih di atasnya, variabel input string untuk variabel mau jenis sampah yang apa yang kita cari atau apa yang user cari gitu. Nah, di sini ada if index tidak sama dengan -1. Jika indeksnya tidak sama dengan -1, misalnya indeksnya 1, 2, 3 dan seterusnya, makanya dia langsung masuk ke fmt print. Yang ini, masuk ke fmt print yang ini. Data ditemukan di ID
nomor berapa, terus jumlahnya apa, metodenya apa. Namun jika si user ini masukin yang tidak ada di data sampah, dia langsung data tidak ditemukan. Nah, selanjutnya, jika user memilih menu kedua ini, yang berdasarkan jumlah, maka dia langsung masuk ke else if. Nah, di else if ini, user milik menu kedua nih. Nah, dia langsung kita kasih print jumlah sampah yang dicari. Nah, kita buat variabel baru, input jumlah dengan tipe data integer di atas ini, dan di scan di sini. Jadi biar si jumlahnya ini tuh masuk di variabel input jumlah gitu. Nah, kalau ini kan masuknya jumlah ya, jumlah tuh sama aja binary. Nah, karena binary sort itu harus gunakan selection sort by jumlah, jadinya kita buat function sort. Nah, di sini nih aku udah buat function selection sort by jumlah. N sama dengan len data sampah. N ini tuh variabel untuk menyimpan data sampah. Jadi ini tuh data sampah sebelum si usernya ini masukin gitu. Nah, for i sama dengan 0, i kurang dari n min 1, i plus plus. I ini untuk awalan, jadi awalannya itu dimulai dari 0. 0 apakah kurang dari variabel len-nya ini? Jika iya, dia langsung masuk ke min indeksnya. Min indeksnya kan masih 0. Nah, ini kita buat lagi for j. J ini buat setelah data minimal indeksnya. J sama dengan i-nya kan tadi 0 kan. 0 ditambah 1, 1 kurang dari n, j plus plus. Nah, ini tuh buat apakah setelah user masukin, nah ini tuh setelah data min index. Jadi setelah data min indeksnya itu kan 1 tadi. Nah, terus kita langsung masuk ke if data sampah jumlahnya si setelah data sampah si j ini itu berapa. Ini untuk membandingkan. Jadi misalnya untuk membandingkan apakah jumlah data sampah kurang dari jumlah data setelahnya. Jadi ini untuk data sampah yang sebelumnya, dan ini tuh ini untuk jumlah data setelahnya itu min index. Jadi disimpan di sini. Ini cara bacanya jika data jumlah setelah data sampahnya itu kurang dari data sebelum jumlah datanya, maka dia tuh kesimpan di sini min index. Jadi min index selanjutnya itu sama dengan j. Udah kan? Nah, ini data sampah jumlah i yang sebelum itu sama dengan data sampah min index gitu. Jadi data sampahnya ini tuh ditukar jadi data pertama dengan data min index. Oke, terus kita lanjut ke sini, ke atas lagi. Udah kan? Tadi kan udah buat selection sortnya. Terus ini index, kita buat variabel lagi, index binary search input jumlah. Kita buat function binary search. Nah, di sini tuh binary search untuk jumlah, tipe datanya integer. Jadi dimulai dari kirinya sama dengan 0, dan nilai yang di kanan itu len data sampah dikurangi 1. Itu artinya hitung dari 1 nih, kalau yang kanan ini len. Jadi hitung dari 1. Nah, biar dia tuh nilainya sama kayak di yang kiri, jadinya dikurang. Jadi 1 dikurangi 1, 0. Jadi nilai di kanannya itu 0. Jadi kan sama. Nah, kita buat for kiri kurang dari sama dengan kanan. Jika kurang dari sama dengan kanan. Nah, terus kita masukin lagi tengah. Kita buat variabel baru nih. Tengah itu nilai yang tengah. Binary search kan kiri, kanan, yang tengah kan. Nah, nilai yang tengah ini isinya tuh kiri ditambah kanan bagi 2. Karena kirinya itu sorry. Apakah kiri kurang dari kanan? Kan iya tuh. Nah, misalnya kirinya ini 1 ditambah kanannya ini kan 1 tambah 1 kan 2 bagi 2, 1. Kan indeks tengah. Jadi indeks tengahnya ini 1 nilainya. Terus kita masuk ke if data sampah. Ini dibacanya jika jumlah data sampah itu indeks sama dengan jumlah nilai tengahnya, itu sama dengan jumlah atau inputan user.
maka mengembalikan indeks tengahnya I. Tadi kan data sampah tengahnya ini kan satu ya. Apakah satu ini sama dengan si inputan usernya? Kita misal user inputin satu. Nah, kalau misalnya iya, dia ngulang ke return tengah. Udah tuh. Nah, terus else if. Jika data tengahnya ini kurang dari jumlah, misalnya data tengahnya ini kan tadi satu. Satu kurang dari, misalnya inputan jumlahnya si user masukin 2. Kan satu kurang dari 2, ya. Dia masuk ke kiri. Nah, kiri, nilai si kiri ini kiri sama dengan tengah tambah 1. Tengahnya kan tadi 1 kan, jadi 1 tambah 1, 2. Oke, nilai kirinya nih jadi 2. Nilai kirinya jadi 2. Terus, di sini nilai kirinya udah jadi 2, bukan 0 lagi. Nah, kalau misalnya si user ini ini langsung masuk ke sini sih, langsung nyari kanannya. Kanan sama dengan nilai tengahnya dikurangi 1. Tadi tengahnya kan 1 dikurangi 1, 0. Nah, kanannya masih 0. Terus kalau misalnya kiri kurang dari kanannya itu nggak sama nih, yang awalnya ini dia bakal langsung ke return -1. Oke, kita naik lagi ke sini. Nah, if index tidak sama dengan -1, dia bakalan ngeprint data ditemukan di ID sekian, print F-nya jumlah sekian, metodenya sekian. Else-nya di sini jika si user ini tidak masukin sepanjang data yang sudah diinputkan di data dummy-nya, itu dia bakalan masuk ke data tidak ditemukan. Mungkin kita langsung run aja. Sebentar. Agak sedikit ngebug ini ya laptopnya. Nah, ini admin 1, 2, 3. Oke, kita tambahin dulu lah tadi. ID sampahnya misalnya 4. Jenis sampahnya daun. Jumlahnya 15. Metode daur ulangnya recycle. Oke, ke menu utama ya. Kan udah dijelasin oleh rekan saya. Dah, ini kita cari data. Ini aku sebagai user cari data nomor 4. Oke, aku mau tahu nih data sampah nih berdasarkan jenis. Oke, aku pilih nomor 1. Jenis sampah yang dicari misalnya daun. Data ditemukan di ID nomor 4, daun, jumlahnya 15, metodenya recycle. Apakah aku pengen balik ke menu utama? Tidak. Aku masih mau tahu nih, yang opsi nomor 2 nih berdasarkan jumlah tuh bagaimana sih? Oke, aku pilih nomor 2, jumlah yang dicari. Misalnya aku ngimputin 15. Tuh, data ditemukan di ID 4 daun, jumlahnya 15, metodenya recycle. Oke, aku mau balik lagi, masih mau kepo gitu ya. Oke, pilih nomor 2. Jumlahnya misalnya dicari 8. Ada nih di ID nomor 8 logam. Jumlahnya 8, metodenya recycling atau dilebur. Aku masih kepo banget. Nah, ini nomor 2. Jumlah yang dicari, misalnya 2. Datanya nggak ditemukan, berarti nggak ada. Jumlah data sampah 2 ini nggak ada. Oke, data tidak ditemukan. Oke, aku udah cukup informasinya, aku mau balik lagi ke menu utama. Oke, dah. Nah, selanjutnya aku mau tahu urutkan data sampah. Aku mau jelasin dulu urutkan data sampah. Nah, untuk kita mau si usernya ini pengen urutkan data sampah, kita buat function data sampah. Function urutkan data menggunakan for. Di for ini kita buat variabel pilihan integer. Pilihannya integer karena kan kita mau milih mau ngurutin berdasarkan aku opsi nomor 1 atau nomor 2 gitu. Jadi buat variabel ini dan di print berdasarkan jumlah nomor 1, berdasarkan jenis nomor 2 dan di scan pilihan. Nah, di sini tuh aku gunain switch pilihan. Kita panggil lagi nih si variabel pilihan. Di sini ada switch case yang pertama ada selection sort by jumlah yang tadi aku udah jelasin. Terus ada fmt print length. Data berhasil diurutkan berdasarkan jumlah. Terus ada case kedua, insertion sort by jenis. Nah, ini karena by jenis, kita buat variabel sorting ya, insertion sort by jumlah. Oke.
Jadi di sini kita buat function insert and sort by jenis. Kan tadi yang kedua jenis kan, by jenis. Nah, n kita buat variabel n untuk menampung data, untuk menghitung nilainya ini, nilai si insertion by jenisnya. Jadi kita dibuat variabel n. Jadi dihitungnya tuh dari 1 gitu. Nah, for i sama dengan 1, i kurang dari n. Nah, i-nya ini tuh aku mulai dari 1 karena insert and sort itu dimulainya dari 1 kan. Makanya tadi len-nya itu dari 1 gitu. Jadi nilai len itu tuh biar hitung nilainya tuh dari 1. Tuh. Makanya di sini for i-nya sama dengan 1. Jadi 1 kurang dari n. N ini kan variabelnya kan. Terus kita langsung masuk ke sini, kita buat variabel baru key. Key sama dengan untuk menyimpan data sampah si i-nya. Nah, kita buat lagi variabel baru j. J sama dengan i kurang dari 1. I-nya kan tadi 1. 1 kurangi 1, 0. Oke, jadi si j-nya ini tuh dari 0 gitu. Terus ini kita masuk ke for j lebih dari 0. Oke, tadi kan 0 ya. Dan data sampahnya j, data jumlah data si j-nya ini kan 0 lebih dari data si jenisnya, data sampah i. I-nya kan tadi 1 kan. Apakah 0 lebih dari 1? Nah, jika iya, dia bakalan, kan true nih, dia bakalan masuk ke sini. Data sampah J ditambah 1 sama dengan data sampah J. Data sampah J-nya kan tadi 00 tambah 1, 1. Jadi data sampah J-nya ini tuh balik lagi nih. Jadi data sampahnya J jadi 1. Oke, kalau misalnya dia false, dia bakalan masuk ke sini. Data sampah J tambah 1 sama dengan key. Oke. Kita balik lagi ke urutkan data. Nah, di sini kalau misalnya si user ini nginputin opsi yang tidak ada di menu pilihan ini, maka dia langsung masuk ke default. Pilihan tidak valid. Nah, oke, kita udah selesai buat switch case-nya. Kita buat tampilkan data. Tampilkan data, ini kita buat menu function baru yang tadi rekan saya singgung di awal. Aku jelasin tampilkan data. Ini untuk menampilkan data yang sudah diurutkan. If len sama dengan 0. Nah, ini tuh user belum nginputin data sama sekali, jadi belum ada data, makanya belum ada data sampah. Terus langsung masuk ke sini, for underscore s sama dengan range data sampah. Nah, ini tuh for ini diabaikan, indeksnya itu diabaikan, s-nya range data sampah. Itu jika si indeksnya ini masih sebanyak data sampah, dia langsung masuk ke ngepin ini, ID-nya berapa, jenisnya berapa, jumlahnya berapa, metodenya apa. Jadi dia langsung masuk ke sini. Kalau si indeksnya ini tuh masih berada sepanjang range data sampahnya ini. Oke, kita lanjut lagi ke sini. If konfirmasi, ya kita buat function konfirmasi. Ini function konfirmasinya boolean tipe datanya. Kita buat variabel konfirmasi dengan string dan kita ngeprint apakah mau balik ke menu utama iya atau tidak. Kalau misalnya iya, dia bakalan ngulang true. Kalau misal false, dia bakalan kembali lagi ke menu utama. Oke, kita balik lagi ke sini. Mana nih? Urutkan data. Oke. Kalau misalnya itu break. Oke, selesai. Oke, kita run. Ops. Sorry sih. Oh my god, aku salah guys. LS aja deh, kita ulang baru, kita run baru. Aku lupa, maaf guys. Nah, aku mau tambahin dulu karena tadi aku ada nambahin kan daun. Data jumlah sampai 15, metode daur ulangnya recycle. Aku lupa. Ya. Oke, aku mau ngurutin data. Berarti aku opsi nomor 5. Mau berdasarkan jumlah. Oke. Oh, nah ini kan kelihatan nih berdasarkan jumlah. Nah, jumlahnya ini. Jadi diurutinnya tuh berdasarkan dari yang terkecil ke yang terbesar. ID-nya dari nomor 2, jenisnya kertas, jumlahnya 5, metode daur ulangnya reduce. ID-nya 3, jenisnya logam, jumlahnya 8, metode daur ulangnya recycle. ID-nya 1, jenisnya plastik, jumlahnya 10, metode daur ulangnya recycle. ID-nya 4, jenisnya daun, jumlahnya 15, metode daur ulangnya recycle. Oh, aku masih kepo nih, mau opsi nomor 2. Aku nggak mau balik, masih mau di sini pokoknya. Oke, tidak. Kita pilih opsi nomor 2, jenis. Nah, ini tuh kalau berdasarkan jenis, ini berdasarkan abjad. Jadi A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Nah, ini tuh kenapa daunnya terakhir? Karena dia D-nya kecil, jadi dia terakhir gitu. Oke, aku mau balik lagi lah. Oke, nah
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilkan statistik. Nah, kita buat function tampilkan statistik dengan menggunakan for. Jadi total awalnya itu 0, kita buat variabel baru, total awalnya 0, total daur ulangnya itu dimulai dari 0. Nah, for underscore i underscore s sama dengan range data sampah. Nah, for index ini diabaikan, s-nya indeks sepanjang data sampah. Nah, totalnya ini ditambah sama dengan jumlahnya. Jika metode daur ulangnya tidak sama dengan spasi, maka dia langsung ke total daur ulangnya ditambahin. Jadi jumlah gitu. Nah, ini di sini ada di print len, total sampahnya terkumpul yang sekian, total print len-nya, total sampah daur ulangnya itu sekian, karena kan udah dihitung di sini. Dan kita jangan lupa masukin if konfirmasi break. Oke, lanjut ke tampilkan statistik. Nah, oke. Ini kan ini ya, udah kita langsung aja ngeran di sini. Kita pilih opsi nomor 6. Nah, ini langsung keluar. Data sampah yang terkumpul 38, daur ulangnya juga 38. Mau balik ke menu utama? Iya, karena kita udah selesai. Terus selanjutnya tampilkan semua data. Bentar ya. Nah, nih, yang menu function tampilkan. For, nah kita buat di dalam ini perulangan for, if len data sampah sama dengan 0, ini tidak ada data sampah, maka dia ngeprint belum ada data sampah dan return. Nah, terus ini for underscore S sama dengan range data sampah, yang tadi indeksnya diabaikan dan S itu sepanjang data sampahnya. Nah, di sini langsung ngeprint fmt printf ID-nya sekian, jenisnya sekian, jumlahnya sekian, metode daur ulangnya sekian. Terus ditanya lagi apakah mau konfirmasi? Ya, kalau misalnya tidak ya, kalau misalnya iya ya tadi yang ini. Kalau misalnya iya dia bakalan ngulang, kalau misalnya tidak dia bakalan kembali ke menu utama. Ya, langsung aja kita pilih tampilkan semua data. 7. Nah, ini langsung keluar nih. ID-nya nomor 2, jenisnya kertas, jumlahnya 5, metode daur ulangnya reduce. ID-nya 3, jenisnya logam, jumlahnya 8, metode daur ulangnya recycling. ID-nya 1, jenisnya plastik, jumlahnya 10, metode daur ulangnya recycle. Dan ID nomor 4, jenisnya daun, jumlahnya 15, metode daur ulangnya recycle. Karena sudah semua, jadi saya mau balik ke menu utama aja. Dan saya sudah semuanya jelasin, cari sudah, hurufkan sudah, tampilkan statistik sudah, tampilkan semua data juga sudah. Oke, kalau udah semua, oke kita menu keluar. Dan terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat untuk kelompok kami sampaikan. Jika ada tambahan atau apapun atau ada yang kurang, kami bersedia untuk dikoreksi dan mohon maaf apabila ada kesalahan perucapan dan penjelasan. Saya Amelia Chandra Dewi dan rekan saya Najwa Mahira. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.